Begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar, mau ngajar. Siang-siang terik begini, saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu. Wudu itu hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau ada orang beriman mencintai Allah, mau salat, dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Subhana Rabbiyal Azim, apa artinya Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya Sami Allahu liman hamidah. Dipahami. Di begitu dia sholat dan baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya nggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Main ke Taman Dilan, cuman boncengan. Seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi, amalan yang ketiga ini, kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap Kang Dan? Wah, ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir, betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab, sedikit. Imam Malik ini, Bu, itu Masya Allah. Saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat,
dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus, paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis, saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Nggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar mau ngajar, siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya, seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana yal ghafur rahim, la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini, kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan area majlis ta'lim ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mulai hari ini mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri supaya kami bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Allahumma asli azwajana. Ya Allah, kami mohon sayangi dan perbaiki ya Allah akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik,
membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma arsyad wa aslih ya Allah azwajana, zaujatina. Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang salihah, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abnana, auladana, dzurriyyatina. Allahumma aslih lahum ya arhamar rahimin yakunu salihin, liyakunu su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami mohon ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat ya arhamar rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum min akhir ayyamina faj'al ya Allah hadzal yaum husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana ila kulli kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan semua pemberianku. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdaus yang paling indah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna yusra ya Allah. Likullil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhum ya Allah hajjahum, sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar. Jadikan seluruh manasik yang Engkau ridhai ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rizq rizqan hasanan tayyiban liyahujju kullu man lam yahujj ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami, sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah nikmatan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah.
Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk ta'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan. Dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih untuk kali ini dan semoga istiqamah dalam kebaikan dan Masya Allah Amin, amin. Beliau menginspirasi dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya. Amin. Dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin yang hadir, Ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insya Allah. Saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019. Saya kira itu dan semoga bermanfaat insya Allah. Baik. Semoga Allah muliakan untuk semuanya. Terima kasih.